Kais Laila atau Laila Majnun itu percintaan dalam adab syariah. Tapi kalau William Shakespeare itu kemudian beliau mempaste itu karya itu saya melalui seks bebas. Sehingga kalau kita lihat filmnya William Shakespeare yang disebut dari novel novelnya menjadi Romeo and Juliet itu jadi bebas. Nah, dipaste lagi sama budaya Indonesia, Profesor Dr. Buya Hamka menjadi di bawah lindungan Ka'bah. Itu sebenarnya itu karya hampir sejenis. Jadi orang bercinta lihat kesampaian terus meninggal. Itu prinsipnya. Itu tapi kenapa Lutfi Faluti tidak terkenal? Kalau terkenal William Shakespeare, karena Lutfi Faluti cintanya dibungkus dengan syariat. Kalau William Shakespeare cintanya bebas. Ketika Laila Majnun itu saling jatuh cinta, kata Majnun, kata Kais Majnun itu mengatakan, ya, uhibbu ila Laila wa kullu rijal yuhibbuhum ila Laila. Kata Lutfi Faluti dalam novelnya, semua laki-laki ngomong katanya pacarnya Laila. Aku juga pacar Laila. Siapa pacarnya Laila, siapa kekasih Laila yang sungguh-sungguh betul-betul kasih Laila, maka yang paling akurat adalah tanya kepada Laila. Yang sekarang tuh ngaji dan mengaji, kalau di Islam ngakunya cinta sama Rasulullah. Tapi apakah cinta kita terbalas? Apakah betul kita betul-betul cinta sama Nabi? Maka yang paling akurat jawabannya adalah tanya sama Nabi. Nabi cinta sama kita. Nah, pembuktian itu bisa dilacak melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Rasul menikahi Aisyah? Karena Aisyah itu diharapkan, ini salah satu hikmah. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika masih bocah? Salah satu hikmahnya adalah gak usah ikut-ikut tuduhan orang Barat. Kalau Rasulullah itu maniak karena menikahi bocah. Bahkan ada yang menghujat Rasul itu pedofilia. Oh, bilang mendalik, dengan Allah mendalik. Itu akhirnya mereka kalah jauh, kalah telak. Karena memang tidak ada satupun ayat mengatakan sembahlah Allah melalui aku, tidak pernah ada. Tapi ketika bilang Quran tidak ada mujizat, tidak ada Quran yang menyatakan mujizat, itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam, bahkan dengan matematis sudah dijawab oleh Rasyid Khalifah. Bahkan NASA sudah membuktikan. Belakangan ini ilmuwan dari NASA mengatakan zaman Rasulullah itu belum ada orang mengenal angkasa, belum ada. Kalaupun ada astronomi itu hisab melalui hitungan. Tapi mengenal angkasa persis itu belum ada. Tapi Rasul sudah berbicara tentang angkasa, tentang bumi, bulan seterusnya itu sudah bicara. Berarti Rasul betul wahyu. Bahkan ada seorang ahli laut, oceanografi, ahli oceanografi itu menyatakan Rasulullah menerangkan tentang laut Al-Bahrain, laut yang dua jenis bertemu itu Rasulullah itu seorang manusia tidak pernah ke laut, dan Muhammad itu apalagi mengarungi laut, tapi menerangkan laut secara terperinci, sehingga mungkin ini kalau bukan wahyu. Ini mujizat Quran. Nah, ketika Rasulullah menyatakan tentang ketika semua orang menyatakan aku cinta sama Rasulullah, itu bukti yang paling akurat ketika kita tanya Rasulullah itu cinta apa sama kita. Nah, Rasulullah pernah membawakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang menolak hadis ini hanya Syiah, saudara. Syiah menolak riwayat dari Aisyah, tapi isinya menerima. Kan aneh gitu. Isinya dia hadis terima, tapi nggak mau dari riwayat dari Aisyah. Karena Aisyah putri Abu Bakar dianggap merampas kehadiran Ali. Kita di antara 11 istri Rasulullah, satu persatu dari riwayatnya ada alasannya dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara istri Rasulullah memilih salah satu istri yang memang digendaki Allah ya untuk menjadi calon perawi hadis, yakni Aisyah, karena otaknya cerdas, masih bocah. Kalau menangkap sesuatu masih ingatnya masih kuat. Dan terbukti setelah beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu Aisyah itu sangat memperhatikan harian Rasulullah dari sejak bangun dari melek mata sampai merem mata, bahkan sampai bagaimana beliau mandi junub, bagaimana sampai beliau bergaul dengan istrinya. Itu dimatakan hadis Aisyah. Karena kalau bukan Aisyah nggak mungkin, Pak. Yang lain kan bukan istrinya. Sedangkan istri Rasulullah ada macam-macam.
tingkah polanya, artinya macam-macamnya. Ada istri Rasul, Pak, Ibu, yang waktu menikah mengatakan nakahtu rahinatan ya Rasulullah, nikahi aku laksana barang gak ada ya Rasul. Maksudnya apa? Engkau tidak usah repot-repot membagi waktu-waktu malam untukku. Biarlah aku hanya sebagai istrimu, tapi aku ikhlas malam-malamku aku hadiahkan untuk Aisyah. Bagaimana Aisyah mau cemburu kalau istri begitu? Mungkin kalau ada orang puri, ya, anggrek emas ini, ada orang menikah, pamit sama ibu, Bu, saya menikah dengan suami ibu, tapi saya gak usah khawatir, gak usah malam-malamnya dibagi untuk saya, malam-malam saya hadiahkan untuk ibu. Kira-kira ibu cemburu apa enggak begitu? Cuman apa ada itu masalahnya? Yang meriwayatkan hadis di antara hadis-hadis rumah tangga Rasul, di antara istrinya salah satunya adalah Aisyah yang paling banyak, lalu Hafsah, ya, lalu Ummu Hani, ya, lalu kemudian Sofia. Istri yang memang kecerdasan masih luar biasa dan hidupnya setelah Rasul masih panjang. Aisyah meninggal Rasulullah usia 18 tahun Rasul yang meninggal. Nah, sepanjang beliau menjadi Ummahatul Mukminin, ya, selama itu beliau menyebarkan hadis karena istri Rasulullah, mantan istri Rasulullah itu haram dinikahi. Karena kalau istri Rasulullah itu spesial, sudah menjadi ibunya orang mukmin, jadi nggak boleh dinikahi. Begitu. Tapi kalau janda ustaz boleh dinikahi. Kalau istri Nabi nggak boleh, Pak. Karena dia ummatul mukminin. Ada orang nanya lagi, lalu bagaimana dia biologisnya? Oh, jangan usah khawatir. Rasulullah itu bukan kayak laki-laki biasa, saudara. Rasulullah, setiap orang yang pernah disentuh sama Rasulullah, Pak, nafsunya hilang sudah. Tidak ada lagi libido ke laki-laki, tidak ada lagi. Tapi kalau bininya orang puri, anggrek emas, ya, setelah jadi janda, biologisnya masih hidup, maka malah disarankan kalau ada janda masih muda, nikahlah lagi. Gak usah khawatir, nanti berarti saya tidak setia. Setia itu urusan dunia, saudara. Urusan akhirat setia bukan seperti itu. Setia urusan akhirat adalah kalau dia syar'i itu namanya setia. Cuma memang ada riwayat lain mengatakan, ya, ma'amad adkhulul jannah ya Rasulullah, saya nanti masuk surga sama siapa? Kata Nabi, ma'amad ahab, kau akan masuk surga bersama orang yang paling kau cintai. Oke, Aisyah terbukti begitu. Rasulullah punya Aisyah, ternyata banyak hadis seperti Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah. Itu salah satu keuntungannya mengapa asbab buruknya mengapa Rasulullah menikahi anak-anak ketika itu Aisyah 9 tahun menikahi anak-anak. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang yang benci kepada Islam itu sebenarnya mereka belum paham bagaimana maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah. Nah, ini hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama kecuali Syekh Albani. Syekh Nasruddin Albani menganggap hadis ini tidak saya peringkat sahih, tapi isinya tidak bertentangan dengan hadis sahih. Itu bedanya. Sahabat lain yang meriwayatkan, karena nggak mungkin sahabat yang meriwayatkan karena apa? Ini hadis, ini tentang pribadi Rasulullah. Jadi kalau pribadi Rasulullah nggak mungkin sampai sahih derajatnya. Kalau yang sahih mutawatir itu rakaat salat, itu mutawatir, semua mengakui, semua sahabat mendengar. Karena rakaat salat nggak ada pertentangan, makanya dalam kaidah hadis tidak ada ulama berselisih pandangan, aliran Islam berselisih pandangan tentang rakaat salat karena semua itu sahih muhkamat, sahih mutawatir. Tapi kalau yang ini marfu, memang tidak ada satu orang Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, tapi Aisyah istri Rasulullah. Yang diungkapkan itu tentang pribadi Rasulullah. Lalu kemudian yang meriwayatkan berikutnya banyak sahabat. Dan kita putus itu namanya marfu dalam hadis. Jadi kalau kita mau tinjau kelas apa peringkat hadisnya, ya pokoknya dengerin saja dari pikir puyang-puyang dengerin saja. Ini hadisnya sah dijadikan sebagai hujjah. Yura wajhi thalathatu anfus. Aisyah tidak akan pernah bisa bertemu dengan aku, tidak akan melihat wajahku, katanya 3 golongan orang. Ada 3 golongan orang yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Ada riwayat lain mengatakan la yura wajhi yaumal qiyamah thalathatu aqwamin. Ini sebagian riwayat lain mengatakan begitu. 3 golongan
manusia yang tidak akan lihat wajahku nanti di hari kiamat. Karena ada orang bisa melihat wajah Rasulullah ketika sejalan sama Nabi. Kita kan tidak bisa Nabi. Kita hidup 1400 tahun yang lalu kan Nabi. Kita nggak bisa melihat Nabi. Kita nggak mencintai Nabi. Kita ikut Nabi. Kita bela Nabi. Kalau sampai nanti di daerah kita nggak bisa bertemu Nabi, masya Allah, tabarakallah, malam betul kita. Sementara Nabi itu nanti di akhirat bisa dilihat dengan sangat jelas oleh umatnya tanpa berdesak-desakan. Bagaimana caranya? Sebab kalau nanti di sorga masih berdesak-desakan, nanti sorga tidak nikmat tuh, Pak. Ntar ada yang keinjak kakinya, ada yang kesenggol pantatnya lah, ada yang kesikut kakinya, agak sikut. Jadi nggak indah tuh sorga. Maka nanti Nabi bisa dilihat dengan sangat jelas tanpa berdesak-desakan seperti penduduk dunia melihat bulan purnama. Makanya dalam urian Najah, mata itu pujian yang terangkai dalam kitab Jami'atul Mawalid, ya, kumpulan cerita maulid-maulid Nabi yang dikarang oleh Syekh Abdul Hasan Barzanji, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Syekh Habib Umar, ya, Habib Osman, Habib Osman bin Syekh Abu Bakar yang dikarang oleh Nadam Nasr itu mengatakan, ya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Ini adalah pujian, ya, pujian sama Nabi. Tapi ini bukan dari Nabi kata-kata ini, karang ulama. Anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Ini adalah ungkapan cinta pada Nabi. Bolehkah? Boleh. Nah, nanti saya terangin di belakang. Ini sastra, bukan hadis, tapi diambil dari hadis, Pak. Jadi jangan dulu ditolak yang kayak begini. Ini kalau orang nggak belajar tuntas tentang adab Arabi pasti nolak. Itu kan bukan hadis, Ustaz. Kenapa dibaca-baca? Itu bid'ah, sesat, neraka. Dan kalau begitu ngaji, begini neraka, begini neraka, orang melari semua. Nanti seperti bulan purnama terlihat dengan sangat jelas. Maka kalau ada nyanyian yang ada di Wadil Arab di nyanyian para habaib, ya badratin min haza kulla kamali. Itu juga menggambarkan Nabi itu seperti bulan purnama yang sangat sempurna. Maka saudara, alangkah malangnya orang yang nanti tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Udah hidup di dunia kita jauh dari Rasulullah, ngaku-ngaku jadi umatnya Rasulullah, siang malam berjuang untuk Rasulullah, tapi ternyata kita nggak bisa ketemu. Waduh, masya Allah. Siapa yang bisa ketemu dengan Rasulullah? Rasulullah mengatakan 3 orang. 1, al-aq lil walidain. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapapun anak yang durhaka sama emak bapaknya, maka dia tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Sayangin saudara. Bakti kepada orang tua tidak pernah terhalang oleh apapun. Hatta orang tua kita kafir sekalipun, orang tua kita musuh Allah dan Rasulnya sekalipun, tetap kita wajib bakti sama orang tua kita. Karena kita tidak mungkin ada di dunia tanpa adanya wasilah orang tua. Saya heran, Pak, kalau ada orang gara-gara beda aliran, beda madhab sama orang tua yang dimusuhi. Islam model apa ini? Ini saya contoh dalil yang kuat. Ikrimah, sahabat Nabi, Pak. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal siang malam seumur hidupnya setelah Rasulullah 40 tahun menyampaikan risalah Allah, Abu Jahal pamannya Rasulullah. Siang malam mengusir Rasulullah. Tapi Abu Jahal itu siang malam ini berusaha bagaimana Rasulullah, bagaimana membunuh Rasulullah, mengusir Rasulullah, mematahkan perjuangan Rasulullah. Siang malam. Bahkan beliau, dia yang bertanggung jawab, ya, makarnya orang Quraisy terhadap Rasulullah itu beliau bertanggung jawab. Punya anak yang beriman sama Rasulullah, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu, masya Allah, tabarakallah, itu perang dengan Rasulullah, Pak. Itu menjadi sayap kanannya Rasulullah. Beliau itu siap mengorbankan dirinya,
untuk Izzatul Islam wal Muslimin, untuk agama Islam dan kaum muslimin. Dia siap mengorbankan dirinya untuk membela Rasulullah SAW. Setiap perang beliau di kanan kiri Rasulullah. Dan setiap perang, ya, itu Ikrimah mengatakan, hadapkan aku dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Hadapkan aku dengan orang kafir, siapapun dia dan berapapun orangnya, saya tidak akan pernah mundur. Saya lebih baik pulang nama ketimbang mundur. Kecuali yang perintah mundur Rasulullah SAW. Saking hebatnya beliau. Beliau masih muda kala itu, usianya belasan tahun. Semangat membela Rasul luar biasa. Tapi Ikrimah pesan, tapi jangan kalian hadapkan aku dengan Abu Jahal, karena Abu Jahal itu adalah ayah kandungku sendiri. Karena Abu Jahal itu Abi Syaqi, kata beliau. Karena Abu Jahal itu ayah kandungku sendiri, aku tidak mungkin perang melawan ayahku. Maka Ikrimah itu kalau perang ngumpet, Pak. Kalau berhadapan ayahnya dia ngumpet. Dia nggak mau berhadapan ayah karena ayahnya sendiri. Dan Rasulullah itu membenarkan tindakan Ikrimah. Jadi walaupun ayah kita kafir sekalipun, pasti sama orang tua tidak pernah ada hal begitu. Makanya tergesin, Pak, kalau anak boleh ngaji tergesin. Gurunya siapa, kitabnya apa yang diajarin, ngaji di mana dia, mana silsilah gurunya. Itu pentingnya guru itu punya sanad ilmu itu penting. Supaya jangan mentafsirkan sendiri. Ini kan tafsir sendiri namanya. Nabi tidak pernah ngajarin begitu. Nih, Quran itu hampir 85% bicara tentang Rahman Rahimnya Allah, bicara tentang kasih sayangnya dan rahmat dari Allah. Sisanya baru bicara tentang azab. Sisanya baru bicara tentang bagaimana maha dahsyatnya siksaan Allah. Itu sisanya. Yang 85% itu tentang rahmat rahimnya Allah. Bagaimana mungkin orang yang ahli Quran kok kemudian dia mengaplikasikan di lingkungan kemudian menjadi keras? Tidak mungkin, Pak. Pasti dia penyayang. 80% Quran menyatakan bercerita tentang rahmat rahimnya Allah. Kenapa kok banyak orang ahli Quran kemudian najis-najisin orang? Kenapa orang ahli Quran kok kemudian ternyata lingkungan malah menghalalkan darah sesama? Ngebom sana ngebom sini. Di mana salahnya? Salahnya adalah ketika dia memahami Quran tidak syamil, tidak komprehensif. Nah, itu yang sekarang namanya menyebar kasih sayang ini adalah kemudian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang Muslim Indonesia semua Ahlus Sunnah semua. Cuma Ahlus Sunnah Indonesia terbagi-bagi. Tapi itu yang kayak begitu mungkin di satu saat saya terangin. Yang pasti ketika ada orang durhaka orang tuanya, menyakiti orang tuanya, nggak akan lihat wajah Rasulullah. Ini saya lagi nyontohin betapa ada orang ngakunya Islam bagus, tapi kemudian memusuhi orang tuanya. Itu Islamnya Islam apa? Nabinya siapa yang dia yakini? Kemudian ajaran apa yang dia yakini? Orang pemimpin najisin Ikrimah saja di depan Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Ikrimah tidak pernah mau berhadapan dengan Abu Jahal, walaupun Abu Jahal musuhnya Rasulullah. Dijaga anaknya. Maka saya sarankan, kan ada orang mengatakan, Ustaz, saya tahulah bakti orang itu wajib, tapi kalau saya bakti sama emak saya mau dah, Ustaz, mau saya. Tapi kalau sama bapak saya nggak mau dah. Bakti sama bapak saya nggak mau saya. Najis terlalu, gitu katanya. Emang kenapa? Bapak saya udah tanggung jawab orangnya. Udah dia kagak sebaya, kagak ibadah, kagak puasa. Dia kawin pekerjaannya. Kasihan emak ditinggal emak bini pertama, Ustaz. Emak lah yang membesarkan saya sampai gede. Saya tahu betul lah lagunya ayah saya kayak apa. Makanya saya berat dulu bagaimana ayah saya. Enggak pernah ngidupin saya kok. Yang cari duit emak saya. Jawaban seperti itu tetap disalahkan dalam agama. Bagaimanapun kau tetap dosa besar karena itu ayahmu. Ada ayahmu pendosa begitu, urusan beliau dengan Allah. Itu rizki dari Allah, ayahmu begitu. Terimalah dengan tabah bahwa kau punya ayah yang berdosa seperti itu, orang yang tidak baik seperti itu. Memang dia tidak baik, Allahnya buruk. Tapi tidak boleh kemudian gara-gara Allah yang itu terus kamu tidak bakti. Tetap aja kalau ketemu salaman cium tangannya, Neng, saya bilang begitu. Walaupun kita berbeda pendapat sama guru, nggak boleh durhaka. Tapi kalau kita nggak cocok, ini nggak cocok pendapat ini, ya mungkin kita nggak pakai pendapat guru nggak apa-apa. Tapi jangan mendurhakanya. Karena Islam itu sangat luas. Jadi boleh berbeda pendapat. Oke? Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, yang tidak akan melihat wajah Rasulullah adalah
wa tariku sunnati. Orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Sebagian ulama mentafsirkan ay fasidu sunnah Rasulullah. Artinya bukan meninggalkan saja, orang yang merusak sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah banyak. Dirusak adalah man lam yusalli alayya idza dzikrat baina yadayhi. Orang-orang yang tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi, sementara namaku disebut di hadapannya. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, bersalawatlah. Minimal Allahumma shalli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Jadi kalau nama Nabi disebut begitu, nama Nabi siapa saja? Nama Rasulullah SAW atau disebut nama Nabi yang lain. Nabi Isa disebut, ya alaihi salatu wassalam, begitu. Alaihi salam boleh. Jadi orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut, orang semacam ini tidak akan bisa bertemu dengan, tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Nah, spesial mengenai sholawat saya terangin. Sholawat dalam pandangan kaum muslimin ada dua. Ada sholawat namanya sholawat ma'thurah, sholawat yang datang dari Rasulullah. Ada sholawat ghair ma'thurah, sholawat yang bukan datang dari Rasulullah tapi karangan ulama, karangan manusia biasa, bukan Nabi. Dua-duanya diakui, tapi cara makanya mesti benar. Salawat ma'thurah, salawat yang datang dari Nabi, bentuknya Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sedang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling panjang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang datang langsung dari Nabi, begitu bentuknya. Inilah salawat namanya ma'thurah. Inilah salawat yang diakui oleh seluruh umat Islam, aliran sekeras apapun mengakui salawat ini. Dan inilah salawat yang boleh dipakai dalam ibadah mahdhah seperti salat. Ya, kemudian kita beribadah yang mahdhah lah sifatnya salat, kemudian tawaf misalnya, pakailah salawat yang mahdhah yang datang dari Nabi. Satu, jangan durhakai orang tua. Yang kedua, pastikan jangan rusak sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, jangan benci dengan salawat kepada Nabi, khususnya kalau nama Nabi disebut. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya silakan, waktu tinggal 5 menit ke jam 9. Kalau mau ada yang bertanya silakan, kalau tidak kita tutup dengan doa. Terima kasih, tidak ada tanya. Dari kalangan berbagai macam madhab, dari kalangan multi madhab, bertemu dengan Rasulullah secara fisik tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi bertemu dengan bertemu min wara'i hijab, bertemu di luar alam nyata itu mungkin. Yang menyatakan mungkin adalah kalangan ulama-ulama salafus saleh yang bersentuhan dengan dunia tasawuf. Mereka mengatakan mungkin. Dari kalangan ulama-ulama yang mutakhirin, dari kalangan ulama-ulama salafi yang berhaluan non tasawuf mengatakan bisa, tetapi itu sangat sulit sekali dan hampir mustahil untuk orang-orang awam. Al-jamaah syai'illahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفونا يا الله يا ربنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ampuni seluruh dosa dan maksiat kami, dosa yang kami tumbuk-tumbuk dan kami himpun selama ini, dosa yang kami sengaja atau dosa yang kami tidak sengaja, yang kami lakukan dengan terang-terangan atau yang kami sembunyikan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kuatkan, karuniakan kepada kami, takdirkan kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang kelak bisa bertemu melihat wajah Rasulullah SAW. Takdirkan ya Allah agar kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Takdirkan, kuatkan ya Allah
agar kami bisa mengikuti, mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membencinya. Ya Allah, pastikan, takdirkan kami agar lisan ini terbiasa bersalawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.